Materi yang pertama yaitu isu kontemporer, pendidikan, dan pengajaran. Isu merupakan sesuatu mengedepankan untuk ditanggapi. Sedangkan kontemporer berarti sewaktu, masa kini, dewasa ini, dan lain sebagainya. Isu dikatakan kontemporer ketika banyak diperbincangkan, masih diperhatikan, kekinian, dan juga berdampak pada masa kini. Isu kontemporer dalam pendidikan sendiri itu ada berapa ya? Di sini ada 4. Yang pertama yaitu ada integrasi Islam dan sains. Yang kedua ada merdeka belajar. Yang ketiga ada diversitas dan kesenjangan. Dan yang terakhir ada pendidikan di masa COVID-19. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu integrasi Islam dan sains. Integrasi Islam dan sains masih menjadi PR yang besar bagi umat Islam di Indonesia, khususnya bagi para praktisi pendidikan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika melihat responsif terhadap isu integrasi keilmuan, yaitu antara lain yang pertama, upaya implementatif integrasi keilmuan masih belum menyeluruh di semua bidang keilmuan. Nah, yang kedua yaitu dilihat dari struktur kurikulum secara umum, integrasi lebih dimaknai dengan menyandingkan cara setara masing-masing disiplin ilmu. Yang ketiga yaitu ada kemampuan sumber daya manusia, terutama para guru yang tidak merata. Terus yang keempat ada upaya integrasi keilmuan harus ditopang oleh lembaga riset yang handal. Dan yang terakhir yaitu tata kelola di Indonesia tidak sepenuhnya mendukung adanya integrasi keilmuan ini. Nah, itu isu kontemporer yang pertama. Yang kedua yaitu merdeka belajar. Merdeka belajar adalah slogan yang dipakai oleh Nadiem Makarim. Nah, dalam Merdeka Belajar sendiri ada 4 pokok kebijakan untuk sekolahan. Yang pertama yaitu USBN, Ujian Sekolah Berstandar Nasional, yang sekarang dilaksanakan di sekolah masing-masing. Yang kedua yaitu ada UN, Ujian Nasional, yang sekarang diganti dengan Asesmen Kompetisi Minimum dan Survei Karakter yang dilakukan oleh kelas 4, 8, dan juga kelas 11 yang bertujuan untuk meningkatkan proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Dalam Merdeka Belajar, guru diarahkan untuk membuat RPP secara mandiri dan dibuat secara sederhana. Kemudian ada PPDB, Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru. Dalam Merdeka Belajar, PPDB dilakukan dengan sistem zonasi 50%. Nah, keempat kebijakan ini dinyatakan dapat memberikan lebih banyak kemandirian dan kebebasan kepada sekolah, guru, dan juga siswa. Nah, untuk perkuliahan sendiri dikenal dengan Kampus Merdeka. Ada beberapa kebijakan dalam Kampus Merdeka, yaitu yang pertama, perguruan tinggi yang sudah terakreditasi A dan B dapat mendirikan program studi baru. Yang kedua yaitu program akreditasi dapat dilakukan secara sukarela dan bagi perguruan tinggi yang ingin atau sudah siap untuk melakukan akreditasi. Nah, yang ketiga yaitu PTN layanan PLU dapat memutuskan sendiri apakah akan bergabung pada PTN berbadan hukum. Yang keempat yaitu mahasiswa diberikan kebebasan untuk belajar di luar kampus atau di masyarakat. Nah, bagi para guru, rencana pembelajaran harus berubah, strategi pembelajaran disesuaikan, dan juga evaluasi harus dilakukan secara fleksibel. Yang pertama yaitu lembaga pendidikan mengalami ketidaksiapan dalam tata kelola, fasilitas, pendanaan, dan juga sumber daya manusia. Yang kedua yaitu persoalan kesenjangan yang mana ada kelompok-kelompok yang hidup di wilayah jaringan internet terbatas. Yang ketiga yaitu pembelajaran daring di semua pendidikan akan menjadi new normal atau kenormalan baru dalam dunia pendidikan. Nah, itu merupakan isu-isu kontemporer dalam pendidikan. Selanjutnya
ada klasifikasi problem pendidikan. Yang pertama, masalah fundamental, di mana kesatuan sistem adalah cara yang disusun secara makro dan perencana sehingga implementasinya ada tujuan pendidikan. Yang kedua, ada masalah anggaran pendidikan, di mana anggaran pendidikan ini sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar, pendidikan yang berkualitas dan bermoral pada profesionalitas guru. Yang ketiga, ada masalah kompetensi guru, yang dimana kompetensi guru akan membawa dampak terhadap hasil proses pembelajaran. Yang keempat, masalah sarana dan prasarana pendidikan, di mana lemahnya mutu dan pendidikan juga didasari oleh kurangnya sarana dan prasarana. Yang terakhir atau yang kelima, pengelolaan dan efisiensi. Masalah ini dikelompokkan menjadi 5, yaitu kinerja dan kesejahteraan guru belum optimal, proses pembelajaran yang profesional, 3, jumlah dan kualitas buku yang belum tercapai, 4, keterbatasan anggaran, 5, mutu SDM pengelola pendidikan. Pendekatan pembelajaran teknologi. Pada hakikatnya, teknologi pembelajaran merupakan suatu disiplin yang berkepentingan dengan pemecahan masalah belajar yang berlandaskan pada rangkaian prinsip dan menggunakan berbagai macam pendekatan. Selanjutnya ada macam-macam pendekatan pembelajaran dalam pengembangan TIK di sekolah. Pertama, ada pendekatan emerging approach, di mana sekolah mulai menyediakan beberapa peralatan dan perangkat lunak atau software. Misalnya, menyediakan beberapa unit printer dan komputer standalone untuk memulai pengembangan fasilitas TIK. Yang kedua, pendekatan applying approach. Pendekatan ini berhubungan dengan sekolah ketika kontribusi TIK terhadap pembelajaran telah berkembang. Guru menggunakan aplikasi edukatif seperti Google Classroom. Yang ketiga, ada integrating approach, yang dimana pendekatan ini ditandai dengan keadaan sekolah yang sudah dilengkapi dengan perangkat teknologi yang menyatu dengan laboratorium, kelas, dan kantor administratif. Yang keempat, ada pendekatan transforming approach, yang dimana pendekatan ini dihubungkan dengan sekolah yang telah menggunakan TIK secara kreatif untuk mengevaluasi dan memperbarui organisasi di sekolahnya. Fungsi dan manfaat teknologi pendidikan. Fungsi itu mengubah aktivitas yang terkait proses pembelajaran, misalnya melalui program digitalisasi. Sivitas akademia perguruan tinggi memiliki akses terhadap sumber materi yang lebih beragam. Singkatnya, teknologi pendidikan meningkatkan pengalaman belajar dengan menjadikan pendidikan lebih dinamis, mudah diakses, dan disesuaikan dengan kebutuhan individu. Manfaat teknologi pendidikan adalah mendorong pengembangan metode pengajaran baru. Daripada mengajar siswa selama 1 jam atau meminta mereka membaca seluruh bab dalam diam, instruktur dan profesor ini memiliki pilihan untuk menggunakan metode pengajaran tingkat lanjut. Podcast, jurnal, dan media sosial adalah contohnya. Yang kedua, mendapatkan kemudahan informasi tanpa batas dengan lebih mudah dan menyediakan akses instan ke berbagai sumber belajar bahasa Inggris. Teknologi merupakan media bagi siswa untuk mencari referensi sumber daya dan mendalaminya. Pengetahuan dan informasi yang mereka perlukan. Yang ketiga, mengubah gaya belajar dan kegiatan mengajar tidak monoton. Bagi para pendidik, kehadiran teknologi pendidikan membantu guru dalam menyiapkan materi pembelajaran yang anti-mainstream atau monoton. Hal ini juga akan berguna untuk menarik minat siswa dalam mempelajari suatu materi. Yang keempat, menjadikan kegiatan belajar mengajar lebih fleksibel. Kemajuan teknologi yang diterapkan dalam dunia pendidikan dapat membantu proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel. Salah satu bentuk kemajuan teknologi adalah internet yang dapat membantu kegiatan pembelajaran menjadi lebih fleksibel. Yang kelima, mengubah gaya belajar guru. Dengan dukungan IT, pelajar dapat mengakses informasi secara luas melalui pemanfaatan teknologi, khususnya internet. Misalnya komputer, telepon seluler, surat elektronik or email, software pembelajaran online, dan lain memberikan. Yang keenam,
memungkinkan guru menggunakan atau membuat media yang menarik untuk mengajar siswa. Saat ini, teknologi yang paling banyak digunakan dalam dunia pendidikan adalah teknologi informasi. Adanya informasi yang digunakan untuk media pembelajaran dapat memberikan dampak positif bagi siswa, yaitu memudahkan mereka dalam mencari informasi yang diperlukan selama proses pembelajaran. Yang ketujuh, berpotensi menurunkan harga buku pelajaran dan biaya pendidikan. Dengan sumber daya yang lebih tersedia dan berlimpah, biaya buku teks mungkin menurun. Bisa dibayangkan juga jika buku pelajaran diubah ke format digital, siswa tidak perlu lagi membelinya. Yang ke-8, meningkatkan minat belajar siswa dan memotivasi siswa untuk belajar. Secara keseluruhan, manfaat teknologi bagi pendidikan di Indonesia berdampak besar terhadap minat belajar siswa. Adanya metode pembelajaran interaktif, materi pembelajaran yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, serta manfaat lainnya sedikit banyak akan mendorong siswa untuk lebih aktif dalam belajar.